Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas besaran gaji pokok dan tunjangan P3K tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengatur tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 202/PMK/05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang dibebankan pada APBN. Dalam beleit aturan tersebut, komponen gaji dan upah yang diterima P3K secara terperinci antara lain gaji pokok, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan umum, tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Selain itu, P3K juga memperoleh tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, tunjangan bagi P3K yang bertugas di Papua dan Papua Barat, serta tunjangan lain yang meliputi tunjangan kompensasi kerja hingga pembulatan. Gaji dan tunjangan P3K dibayar setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Bunyi pasal 11 ayat 1. Adapun besaran tunjangan suami dan istri diberikan 10% dari gaji pokok yang diberikan pada bulan setelah P3K melaporkan perwakilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah. Sementara itu, tunjangan anak diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari gaji pokok, paling banyak 2 anak termasuk anak tiri atau anak angkat. Khusus tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang atau beras. Tunjangan beras diberikan sebanyak 10 kg setiap jiwa setiap bulan. Sementara tunjangan pangan dalam bentuk uang diberikan setara Rp 10 kg beras setiap bulan. Selanjutnya, tunjangan umum diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional umum dan tidak menerima tunjangan jabatan struktural maupun fungsional. Adapun P3K juga mendapatkan potongan yang terdiri dari PPh pasal 21, iuran jaminan kesehatan dan hari tua, sewa rumah dinas, utang kepada negara seperti pengembalian kelebihan pembayaran hingga tuntutan ganti rugi, hingga perhitungan pihak ketiga beras blok dalam hal tunjangan pangan. Ketetapan gaji P3K juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji P3K sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya, dengan skema masa kerja golongan atau MKG. Ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Berikut daftar gaji P3K per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD. Golongan 1, 1.700.000 sampai dengan 2.600.000. Golongan 2, 1.900.000 sampai dengan 2.800.000. Golongan ketiga, 2 juta sampai dengan 2.900.000. Golongan keempat, 2.100.000 sampai dengan 3 juta. Golongan kelima, 2.300.000 sampai dengan 3.800.000. Golongan keenam, 2.500.000 sampai dengan 4 juta. Golongan ketujuh, 2.600.000 sampai dengan 4.200.000. Golongan ke-8, 2.700.000 sampai dengan 4.300.000. Golongan ke-9, 2.900.000 sampai dengan 4.800.000. Golongan ke-10, 3 juta sampai dengan 5 juta. Golongan ke-11, 3.200.000 sampai dengan 5.200.000. Golongan ke-12, 3.300.000 sampai dengan 5.500.000. Golongan ke-13, 3.500.000 sampai dengan 5.700.000. Golongan ke-14, 3.600.000 sampai dengan 5.900.000. Golongan ke-15, 3.800.000 sampai dengan 6.200.000. Golongan ke-16, 3.900.000 sampai dengan 6.500.000. Dan golongan ke-17, 4.100.000 sampai dengan 6.700.000. Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima P3K akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan.
PPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 3 ayat 1. Ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selain itu, P3K juga akan menerima pendapatan lain berupa tunjangan sebagaimana yang biasa diterima ASN dengan status PNS. Besaran gajinya berikut berbagai macam tunjangan untuk P3K. 1. Tunjangan keluarga, 2. Tunjangan pangan, 3. Tunjangan jabatan struktural, 4. Tunjangan jabatan fungsional, dan 5. Tunjangan hari tua. Besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil atau PNS, kecuali jaminan pensiun. P3K juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua. 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, 4. Jaminan bantuan hukum. PPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Bunyi pasal 4 ayat 1. Sebagaimana pada gaji pokok P3K, uang tunjangan juga dibebankan pada APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah. Gaji dan tunjangan pada P3K juga diberikan setelah dipotong dengan pajak penghasilan atau PPh 21. Gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Bunyi pasal 6. Oke, sampai di situ. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jadi seperti itulah skema ataupun besaran gaji P3K tahun 2021 yang kabarnya bakal disesuaikan dengan PNS dan kemungkinan juga bakal dapat tunjangan pensiun ataupun tunjangan hari tua. Semoga saja kebijakan baru ini menjadi kabar baik untuk guru honorer yang dimana untuk tahun 2021 PNS untuk guru tidak ada atau diganti dengan program P3K. Menurut saya sih program P3K-nya sama dengan PNS. Perbedaannya belum ada kabar yang jelas mengenai tunjangan pensiun ya. Namun beberapa situs sudah menjelaskan bahwasannya kemungkinan ada tunjangan pensiun yang saat ini sedang dirapatkan dan saat ini sedang koordinasi oleh Menteri Keuangan kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.